Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan uji validitas. Nah, di video kali ini Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana sih kita melakukan uji validitas dengan menggunakan metode validitas korelasi produk momen dan untuk reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach. Jadi setelah kita membuka SPSS ini, kita akan melihat di sini ada beberapa variabel ya, mulai dari variabel X1 sampai X15, X21, X25. Ini maksudnya adalah variabel-variabel yang contohnya saja ya, jadi tidak spesifik untuk variabel apa. Nah, di dalam sini saya punya 22 variabel dan saya menjelaskan di sini angka 1 sampai 5, 2 di sini ya angka 1. Saya menjelaskan di sini ada untuk variabel X ini adalah variabel independen, sedangkan variabel Y ini adalah variabel dependen. Untuk variabel X di sini adalah X1 ini berarti variabel independen pertama, X2 ini adalah variabel independen kedua, X3 ini adalah variabel independen ketiga, dan Y adalah variabel dependen. Tapi kita kali ini hanya ingin melakukan uji validitasnya. Nah, setelah data diinput semua ya, saya menginput sebanyak di sini 87 sampel. Nah, untuk uji validitasnya. Nah, saya ingin melihat apakah kuesioner di variabel ke-1 ini sudah valid atau reliable juga dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach dan korelasi produk momen. Step by step yang saya lakukan adalah sebelum melakukan uji statistik, yang dilakukan pertama kali kita tadi sudah melihat ya jumlah sampelnya adalah 87. Maka kita perlu melihat nilai R tabelnya dulu ya. Nah, R tabel ini kita lihat dengan pedoman R tabel yang banyak ada di buku statistik. Jadi untuk menghitung R tabel ini rumusnya adalah N-2. Kalau di sini sampelnya adalah 87, maka N-nya atau N itu adalah 87 dikurangi 2. Berarti 85. Jadi kita lihat cari N yang 85 ya. N kurang 2, 85. Ada di mana? Di sini ya. Di 0,213 dan 0,278. Karena kita menggunakan alpha yang 5%, maka R yang kita gunakan adalah 0,213. Jadi kalau sampelnya kurang dari jadi kalau nilai R-nya kurang dari 0,213, maka dinyatakan tidak valid ya. Sedangkan kalau nilai R-nya lebih dari 0,213, maka dinyatakan sebagai valid ya. Nah, sekarang kita uji satu persatu ya. Kita uji dulu untuk variabel X1-nya ya. Jadi kita beda variabel, beda waktu pengujiannya. Jadi biar tidak tercampur-campur gitu ya. Maka kita klik analyze, terus kita klik scale di sini. Scale, terus reliability analysis. Masukkan variabel X1-nya dulu ya. Kita masukkan, boleh bisa satu-satu seperti ini ya. Terus modelnya ini adalah model alpha. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini akan keluar. Kita klik item, scale if item delete it, terus kita correlation ya, kita masukkan. Nah, habis itu kita klik continue. Kita klik OK. Ditunggu, tadi patokannya berapa? 0,213. Jadi kita lihat di sini. Kalau dari nilai Alpha-Cronbach-nya di sini ya 0,213
729 itu kan lebih dari nilai R tabel ya, berarti menunjukkan bahwa data ini reliable gitu ya. Nah terus apabila nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6 ya, ini menunjukkan bahwa kualitas reliabilitasnya tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di variabel sini. Ini untuk melihat corrected item total correlation. Jadi di sini dari total correlation-nya patokannya adalah 0,213. Kalau lebih dari 0,213 berarti dia valid. Oke, jadi dari variabel X11 ya, variabel X11 ini lebih ya, sampai dengan X12 juga lebih, X13 lebih, X14 lebih, X15 lebih. Hal ini menunjukkan bahwa dari kelima variabel ini menunjukkan kuesionernya valid dan reliable. Jadi ini untuk analisis yang sifatnya adalah analisis data menggunakan korelasi produk momen dan alpha Cronbach. Kalau untuk validitas menggunakan face validity dan lain-lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berarti kita selanjutnya adalah simpan dokumen ini ya, penelitian latihan uji validitas. Nah, selanjutnya kita save, lalu kita ekspor seperti biasa. File ekspor, lalu kita tulis dengan latihan uji validitas, gitu ya. Kita klik OK. Oke, itu saja berarti sudah selesai. Silakan untuk diduplikasi.